Oke. Oh gini, Mbak Firda. Saya itu jujur. Assalamualaikum Mbak Firda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Ustaz gimana? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng, sharing bareng dengan kita. Ya, sama-sama Ustaz. Jadi saya itu masih ada kegalauan. Kan profesi saya sekarang sebagai seorang hipnoterapis. Jadi sebuah terapi yang menggunakan metode hipnosis atau yang terkenal di Indonesia itu hipnotis. Nah, ketika saya ngobrol dengan orang, bahkan teman juga saya ajak ngobrol, sebagian itu ada yang berkata, kok kamu belajar itu kan tidak boleh, itu kan haram, ada yang mengharamkan juga bahkan. Dan itu Mbak Firda bisa temukan di YouTube, hipnotis itu haram, dan banyak ustadz-ustadz yang masih mengharamkan itu. Nah, saya ingin bertanya, masih gundah gulana. Jadi profesi saya sebagai ini, saya juga bisa mendapatkan uang dari ini. Kalau itu haram kan otomatis uang yang saya dapat nanti haram. Nah, kira-kira gimana itu? Kalau saya sendiri Ustaz ya, saya belum tahu apa itu hipnoterapis dan bagaimana di dalamnya. Jadi saya kurang tahu Ustaz hukumnya bagaimana. Ada nggak untuk bagaimana kita mengetahui bahwa ilmu itu tidak bagus dipelajari? Ilmu itu bisa mengakibatkan haram, indikasi-indikasinya kalau pengetahuan dari kalau alumni pengetahuan Al-Azhar saya ini, ya, bukan nanti kalau bawa Azhar kayak berat banget Ustaz. Gak apa-apa. Kan orang Indonesia kan gitu, kalau dengar Al-Azhar ini ilmunya mantap. Nah, saya masih berangkat. Kalau pengetahuan saya, selama dia membawa kemanfaatan dan membawa kemanfaatan untuk diri kita, untuk orang lain, ya itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat, berarti kan baik ya Ustaz ya? Boleh gitu. Baik dan boleh. Oh gitu. Jadi mungkin orang yang mengharamkan, menuduh pakai ilmu hitam dan lain sebagainya, mungkin menurut saya tidak boleh, karena dari literatur yang saya baca, ilmu hipnosis ini sudah dikembangkan di banyak negara, termasuk di Amerika, di Inggris, itu bahkan jurnal-jurnal tentang ilmu itu sudah dikembangkan. Dan ilmu hipnosis itu sebenarnya murni ilmu komunikasi. Oh, itu ilmu komunikasi. Oh ya, jadi pengen tahu nih Ustaz, gimana sih hipnoterapis itu? Wah, hipnoterapis itu. Jadi hipnoterapis itu kan ada istilahnya pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pernah dengar itu? Iya, pernah. Nah, pikiran sadar ini seperti diri kita, ngomong ngobrol biasa, dan pikiran bawah sadar itu yang menyimpan memori. Jadi atau belief, keyakinan seseorang. Misal ada orang yang dia nggak tahu kenapa ketika makan telur dia gatal. Pernah nggak? Mungkin ada beberapa orang ya. Udang, telur, ikan, daging nggak tahu dia kenapa bisa gatal. Nah, itu data tersebut masuk di pikiran bawah sadar. Dan pikiran sadar itu tidak mengetahui data tersebut. Bisa jadi penyebabnya kenapa tidak tahu. Nah, penyebabnya itu di pikiran bawah sadar. Tugas seorang hipnoterapis itu ini, masuk ke pikiran bawah sadar dan mengganti data. Misalnya, jika kamu makan udang, maka kamu gatal. Jika kamu makan telur, kamu akan gatal. Nah, itu program pikiran bawah sadar. Nah, tugas hipnoterapis mengganti program tersebut. Jika kamu makan udang, kamu biasa saja. Jadi itu. Jadi ibaratnya dia programmer ya? Ya, bisa memprogram pikiran orang, tapi itu atas izin orangnya tersebut. Ada kode etik. Ada kode etik, dan saya pun tidak boleh membongkar rahasia seseorang. Jadi itu dikembangkan di Indonesia juga. Di Indonesia sekarang di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi saya buka praktek hipnoterapis ini, dan itu di bawah lindungan Kementerian Kesehatan. Jadi seperti itu. Tapi dia maksudnya ke ilmu komunikasi ya Ustaz? Kalau hipnosis itu memang ilmu komunikasi. Di psikologi itu diajarkan. Oh, psikologi. Kalau kuliah jurusan psikologi itu hipnosis diajarkan. Dan itu murni, nggak ada ilmu hitam sama sekali. Dan saya pun walaupun sudah banyak menghipnotis orang, itu saya nggak melihara jin sama sekali. Nggak melihara jin. Memang ada yang mengatakan pakai jin. Oh gitu. Dan itu sama sekali tidak. Iya. Kalau ada jinnya saya kabur sih. Saya ingat ada satu pelajaran di Al-Azhar namanya ilmu nafs mungkin Ustaz. Itu mungkin pelajaran psikologi juga ya. Maksudnya di situ. Tapi karena saya jurusannya beda,
jadi saya nggak belajar itu. Ilmu gitu. jiwa. Iya, kayak kejiwaan. Oh iya. Kalau teman saya yang praktisi hipnoterapis juga, untuk menghindari orang-orang seperti itu, hipnoterapis diganti terapi jiwa dan hati. Dan itu sama saja. Yang di jiwa dan hati itu kan masuk pikiran bawah sadar dan program orang kan itu. Jadi ada yang mengistilahkan tazkiyatun nafs. Padahal yang digunakan itu metode-metode di hipnoterapi. Cuma bahasanya diganti. Lebih spiritualis. Menghindari adanya huru-hara. Oke. Oh gini, Mbak Firda. Saya itu jujur dulu pingin banget ke Al-Azhar. Tapi belum kesampaian. S1, S2, S3. S1 dulu. Saya sudah daftar di Kedubes Mesir, keterima beasiswa di sana. Setelah itu pandemi kan 2020 ya, iya kan? Itu saya 2019-nya daftar, diterima. Rencana berangkat itu April 2020. Maret pandemi,